Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pusputasari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan saya semester 2 di kelas E. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Tafsir Dakwah, yang dimana saya harus menjelaskan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, yaitu dari Tafsir Dakwah sini kita mempunyai di atas nih mempunyai tentang dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang dakwah, yaitu dakwah itu yang berasal dari kata da'a yang artinya memanggil, mengundang, ajakan, imbauan, dan hindangan. Dalam Al-Quran, kata dakwah ini memiliki makna hampir sama dengan tabligh, nasihat, tarbiyah, tasyrik, dan ta'zim. Namun jika dikaji lebih mendalam, kata-kata tersebut memiliki makna dan penggunaan yang berbeda. Dan di sini juga tafsir dakwah itu menjelaskan adalah suatu proses penyampaian ajakan atau seruan kepada orang lain atau masyarakat mau memeluk dan mempelajari dan mengamalkan ajaran agama secara sadar. Nah, di sini juga dakwah ini berkaitan dengan surat Yunus ayat 25 yang dimana artinya Allah menyeru atau dalam manusia dan ke Darussalam surga dan menunjukkan orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, yang kedua adalah kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah itu kayak gini, sebagian ulama mengatakan berdasarkan hukumnya wajib bagi setiap umat muslim atau fardu ain tetapi sebagian yang lain juga mengatakan berdakwah hanya dibebanin kepada kelompok tertentu atau fardu kifayah, yang dimana dia mengandung dalam surat Al-Fat ayat 8 yang artinya, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi manusia, kayak terus memberi kayak Nabi Muhammad juga memberi berita gembira dan memberi peringatan kepada umat Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga ada juga tujuan dakwah yang mengajak yang artinya itu mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan umat manusia untuk memasuki sebagian di ashar. Oleh karena itu tujuan dakwah mencakup aspek-aspek spiritual, moral sosial dan ekonomis dalam kehidupan manusia, yang dimana dia itu mencakup dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di sini menjelaskan tentang dalam surat ini menjelaskan kalau kita itu harus mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Karena larangannya itu adalah godaan dari syaitan gitu. Terus kayak surat Al-Baqarah ayat 208 ini juga menjelaskan kalau sebenarnya kita tuh ada langkah-langkah yang dimana untuk mendapati di jalan yang dijalani jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seterusnya adalah dai dan atau subjek. Nah, di sini pengertian dai-nya itu adalah dai adalah subjek atau pelaku dakwah sebagai warasatul anbiya dalam mengembang misi mensiarkan ajaran-ajaran Islam. Terus kayak mengajak kepada perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar. Nah, di sini tertulis dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi dalam surat An-Nahl ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang dimana Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita ke jalan Allah gitu, ke jalan Allah yang benar-benar hikmah dan pengajaran yang benar-benar baik serta debatlah. Dan maksudnya kayak kita berdebat dengan manusia atau mendebatkan suatu agama atau mendebatkan sesuatu yang kita tidak mengerti dengan orang yang lebih gitu dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, terus selanjutnya, di sini juga ada materi dakwah, ialah ajaran Islam, ajaran agama Islam. Inilah yang wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka agar mau menerima dan mengikuti. Diharapkan agar ajaran-ajaran Islam ini benar-benar dapat diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan sehingga mereka berada dalam kehidupan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Nah,
Ajaran-ajaran Islam ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu keyakinan dan akidah, terus ada hukum-hukum, terus ada juga akhlak dan moral. Nah, kalau misalnya kita ditanya nih, apa saja sih etika dalam dakwah? Nah, di antara kode etika dakwah itu adalah sebagai berikut, kayak maksudnya gini, tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan, tidak melakukan toleransi agama, tidak menghina sesembahan non muslim. Jadi kayak dimana yang kita tahu walaupun mereka non muslim juga kita harus saling menghormati gitu. Terus jangan juga melakukan kriminal kepada orang lain gitu. Nah, di sini tertera dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini dalam surat ini menjelaskan maksudnya kita kalau misalnya berkehendak di antara segolongan orang itu harus dengan kebajikan, jangan kayak menyuruh atau berbuat seperti apa yang jangan sampai mungkar gitu. Jadi kita melakukan sesuatu yang emang benar-benar menguntungkan orang lain juga dan menguntungkan buat diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada mad'u, yaitu manusia yang ada juga maksudnya. Nah, terus yang keenam adalah strategi dakwah, adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu strategi merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan dakwah, termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya ataupun kekuatan. Nah, terus dalam surat dia juga tercantum dalam surat Taha ayat 43 sampai 44 yang artinya, wahai Nabi Musa dan Harun, pergilah kamu berdua kepada Firaun yang sombong itu dengan bekal mukjizat dariku, karena dia benar-benar telah melampaui batas dalam kedurhakaannya. Begitu berhadapan dengannya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi di sini dalam surat ini Tuhan itu menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun itu untuk pergi kepada Firaun yang sombong, yang bersifat sombong, untuk berbicara dengan lemah lembut. Jadi bekal yang dikasih itu adalah mukjizat dari Tuhan, karena dia benar-benar kayak udah melampaui batas Firaun nih. Jadi dalam strategi dakwah ini sebenarnya rencananya itu adalah kayak kita termasuk menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya ataupun kekuatan. Jadi sekekuatan apapun yang kita bisa, misalnya kekuatan dari media seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan media-media yang emang diberikan ke dalam kehidupan kita kan udah modern segala macam. Nah, selanjutnya ada etika dalam selanjutnya ada etika. Nah, etika ini merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan berbagai pihak yang terlihat dalam pelaksanaan dakwah. Terus agar dakwah bermedia massa ini dapat diterima masyarakat sebagaimana mestinya, yaitu mewujudkan tatanan masyarakat dan umat yang akan tetap pada koridor ajaran Islam serta sebagai perwujudan. Nah, kalau misalnya ditanya apa saja etika dalam berdakwah, di antara kode etik dakwah adalah sebagai berikut: tidak memisahkan antara ucapan dan perbuatan, terus kayak tidak melakukan toleransi agama, terus tidak menghina sesembahan non muslim, yang kita tahu juga di dalam Indonesia atau di dalam negara kita itu berbagai agama gitu. Jadi mungkin agama itu beda sama kita tapi ajaran mereka sama-sama positif. Nah, terus jangan juga kalian menggunakan diskriminasi sosial, tidak berteman dengan pelaku maksiat, terus kayak dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui. Nah, di sini juga tercantum dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya itu konsisten antara ucapan dan perbuatan. Terus dalam surat Al-Qas Syaf ayat 2 sampai 3 itu adalah lemah lembut. Dan Quran surat Ali Imran itu juga dalam dalam ayat 159 tuh. Terus ada juga yang dan takut kepada Allah tuh dalam Quran surat Al-Mu'min 57. Nah, etika ini tuh sebenarnya menjelaskan bagaimana cara kita berdakwah itu dengan etika yang benar. Maksudnya kayak beretika menyampaikan sesuatu dakwah yang serupa gitu, terus kayak kitanya tidak
keluar dari etik dalam dalam berdakwah gitu. Dan yang terakhir adalah matu, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Nah, di sini surat ini juga tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, garis bawahi agama Islam, sesungguhnya tak jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dialah telah berpegang atau dalam teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Nah, dalam surat Al-Baqarah ini kita bisa mengambil pelajaran yang dimana kayak kita tidak bisa memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam. Terus kayak kalau misalnya dia tidak percaya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita paksa dia masuk ke agama Islam? Nah, terus kayak sesungguhnya kayak telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jadi jalan yang sesat itu mungkin ada beberapa yang kayak jalan yang syaiton, yang yang setan kasih. Jadi kayak kita melepaskan agama kita kayak menjauhi agama kita menjauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terus kayak menjalani larangan Allah Subhanahu wa taala, itu hampir sama seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 ini menjelaskan seperti itu. Jadi menurut saya kalau misalnya yang tentang madu ini sebenarnya jangan kayak jangan sampai kita sesat atau mengingkari kepada tagut dan beriman kepada Allah, itu harus gitu. Jadi kayak tidak diperbolehkan untuk kita mengingkari atau memutuskan sesuatu yang harus kita jalani gitu. Nah, sekian dari saya penjelasan saya untuk mata kuliah tafsir dakwah ini dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan akhir. Terima kasih juga untuk mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.